biar semuanya makin kuat di dalam Tuhan, makin Shalom. bertumbuh di dalam Shalom, Bu Iin. Shalom. Oh, Oke, Bu kita akan In. langsung masuk. Shalom. Shalom, Kita Bu akan In. langsung masuk dalam firman Tuhan. Bapak Ibu, kita ada tinggal di ujung daripada bumi ini. Dan disebut saudara gerbang timur. Karena apa? Kita menggenapi apa yang dikatakan di Yesaya. Yang pertama, bangsa yang tinggal di kepulauan. Kemudian adalah bangsa yang tinggal di ujung bumi, yang penduduknya adalah Kedar dan Nebayot, dan kesukaannya adalah memuji dan menyembah. Karena itu seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Wisli, biarlah kita terus memuji dan menyembah sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ya, Bapak Ibu, sekarang kita mau belajar apa sih yang ada di gerbang timur, dan kita lihat juga apa syaratnya. Mari kita lihat. Yang pertama kita baca di dalam Mazmur 22 ayat 26. Mereka yang miskin dan tertindas atau rendah hati akan makan dan dikenyangkan. Mereka yang mencari Dia dengan sungguh-sungguh, menanyakan tentang Dia untuk Dia, dan membutuhkan Dia sebagai kebutuhan yang terutama, akan memuji-muji Tuhan. Hati mereka akan dipenuhi sukacita untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, yang pertama, ada banyak orang yang tidak merasa miskin. Miskin artinya bergantung sama Tuhan, butuh Tuhan banget, saudara. Saudara, dan banyak orang nggak merasa butuh sama Tuhan. Mereka merasa bahwa mereka bisa untuk mengendalikan semuanya sendiri. Mereka berpikir bahwa mereka bisa kuat karena mereka memang hebat, atau punya duit, atau kaya, atau punya koneksi. Nah, itu tidak miskin. Tapi pada waktu saudara tahu saudara tidak bisa apa-apa, maka saudara benar-benar butuh Tuhan, maka itu saudara miskin. Salah satunya saya sering berkata begini, sekalipun semua uang saya keluarin, dan kemudian emas-emas saya kumpulin dan saya jual, maka untuk membiayai 1 bulan saja Mahanaim, saya nggak punya uang. Saudara, 1 bulan Mahanaim kebutuhannya sekitar 2 M. Jadi semuanya saya kuras, saudara, itu masih nggak cukup. Sekali lagi, karena itu saya sangat butuh Tuhan. Saya menjerit dan berkata, Tuhan, kami sungguh-sungguh butuh Engkau. Tanpa Engkau tidak bisa, tanpa Engkau tidak bisa. Semakin saya butuh, maka saya percaya, saudara, Tuhan itu benar-benar setia. 22 tahun Tuhan pelihara Mahanaim. Saudara, perjalanan Mahanaim itu bukan tentang saya atau tentang beberapa orang, tetapi tentang kasih setia Tuhan. Tentang contoh bahwa semakin miskin, semakin kasih setia Tuhan ada. Bapak Ibu bayangkan ya, bahwa kita ini di Mahanaim hampir-hampir nggak banyak orang pintar, orang bodoh, dan hampir-hampir juga nggak banyak, saudara. Nggak banyak orang-orang yang hebat, dan nggak banyak orang-orang yang bersih, berdosa dan tidak berdosa. Tapi kami butuh Tuhan, dan pada saat kami butuh Tuhan, janjinya berkata bahwa kami akan makan dan dikenyangkan. Pada saat resesi seperti ini, pada saat saudara di mana pandemi, saudara, kami itu yang ditelepon oleh banyak sekali restoran. Pada saat mereka tutup, pada saat mereka benar-benar tidak laku dan tidak bisa jual, di mana toko-toko semuanya supermarket tutup, mereka selalu hubungi kami. Kenapa? Mereka berpikir kami miskin, dan mereka berpikir kami butuh sekali makanan. Saudara, dan pada waktu mereka hubungin, saudara, kami ini di dalam pandemik makan sangat ajaib. Ada yang ngirim udang. Kenapa? Udangnya biasa dikirim, saudara, ke luar negeri. Tetapi tidak, kali ini tidak ada yang mau beli dari luar negeri, tidak ada yang mau beli dari Indonesia. Takut udangnya kena COVID. Jadi karena itu, saudara, udangnya dikasih ke kami. Saudara, ada daging, itu puluhan ton, saudara. Kenapa? Karena dagingnya harusnya buat burger. Tapi burger waktu itu toko tutup, saudara, selama 6 bulan. Jadi itu kiloan ton yang namanya daging burger sampai ke tempat kami. Sekali lagi, saudara, itu adalah anugerah karena kita miskin. Tapi itu janjinya, saudara. Pada waktu kita miskin dan tertindas, pada waktu tertindas artinya, saudara, kita siap untuk melakukan apapun yang Tuhan mau. Saudara, ada banyak orang melakukan yang dia mau, saudara. Tetapi pada waktu saudara melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang pemimpin mau, apa yang diperintahkan, walaupun kita capek dan gak suka, itu namanya tertindas. Maka Tuhan berkata, kita akan makan dan dikenyangkan.
Saudara, kemudian ada kata rendah hati. Saudara, itu juga syarat. Jadi untuk saudara menikmati semua jatah, ya, menikmati semua jatah daripada gerbang timur atau jatah daripada saudara gerbang keemasan, saudara cuma butuh miskin, tertindas, dan rendah hati. Saudara dan saudara berkata, Bu, apa itu rendah hati? Saudara, yang pertama rendah hati adalah mengenal dirimu apa adanya. Saudara, ada orang yang mengenal dirinya, saudara, dengan salah. Dia berpikir dia seorang yang berarti, padahal tidak berarti. Dia berpikir, saudara, dia berjasa, padahal nggak berjasa. Nah, ini namanya tidak rendah hati. Saudara, rendah hati artinya mengenal apa adanya, mengenal kelemahan maupun kelebihan kita. Tapi rendah hati juga artinya mudah buat diajar. Saudara, setiap kali kita mau diperingatkan, kita ngaku dosa dengan gampang. Saudara, itu namanya rendah hati. Dan sekali lagi janjinya, kita akan makan dan dikenyangkan. Saudara, apalagi yang kita butuhkan? Saudara, yang butuhkan lagi dikatakan, saudara, mereka yang mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Saudara, ada banyak orang tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya Bapak Ibu yang mendengarkan, pasti orang-orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi banyak orang, saudara, mencari duit dengan sungguh-sungguh. Mereka bisa kerja buat uang, saudara, 12 jam. Tapi buat Tuhan 1 jam aja udah gak sabar. Saudara, gak bisa doa. Saudara, setengah jam aja gak tahan. Padahal, saudara, kalau nonton sinetron, saudara bisa sampai 5 jam. Nah, ini artinya tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, ini syarat mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, menanyakan tentang Dia, untuk Dia, dan membutuhkan Dia. Saudara, ada banyak orang gak pernah nanya sama Tuhan. Beberapa orang berpikir Tuhan gak tahu selera kita. Berpikir Tuhan gak tahu soal dagang. Tuhan taunya cuma soal rohani. Tuhan gak tahu soal jodoh. Tapi sekali lagi, saya adalah bukti hidup. Pada waktu saya tanya Tuhan dalam segala hal, maka Tuhan memberikan semuanya. Saudara, salah satunya, ini contoh yang paling update, saudara ya. Tuhan itu bilang sama saya untuk buka sekolah online STT di 34 provinsi, siapapun. Saudara, dan pada waktu itu, saudara, para pemimpin kita, para pemimpin yang di online, di sekolah, saudara, dan di STT berkata gini, nggak boleh Bu, STT itu nggak boleh online. Yang online bolehnya kalau sudah taraf, bla 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 lah, sudah banyak hal. Saudara, dan saya bilang, Tuhan bilang buka. Tuhan bilang buka, buka aja. Saudara, tetapi kita itu masih maju mundur karena takut. Dan kita tahu tiba-tiba terjadi pandemi. Dan di seluruh Indonesia semuanya online. Saya berkata, kalau kita taat dari waktu yang lalu, kita buka sekolah online. Toh ujungnya semuanya online. Jadi apa bedanya? Saya bilang, saudara, tetapi waktu itu mereka tidak berani. Jadi tidak pernah buka sekolah online secara luas. Saudara, masih saudara ya, masih sedikit-sedikit lah blog modelnya, tapi bukan online secara luas. Sekali lagi ini bukti. Kalau kita menanyakan Tuhan, kita ikutin aja apa yang Tuhan mau, maka kita selalu menjadi pendahulu. Saudara, sebelum batik itu diresmikan menjadi pakaian nasional, saudara, Tuhan sudah bilang buat batik profetik. Saudara, dan hari itu sekali lagi yang menanggapi nggak banyak. Tapi ada 1-2 orang yang menanggapi. Tiba-tiba diumumkanlah bahwa batik menjadi pakaian nasional. Dan saudara, tiba-tiba booming banget saudara. Yang namanya saudara batik profetik. Sekali lagi kalau kita mendengarkan Tuhan, kita akan menjadi yang pertama. Kita akan menjadi yang terdahulu. Dan kita akan mendapat begitu banyak berkat. Karena ayatnya berkata, Dia ya yang benar-benar membutuhkan Tuhan sebagai kebutuhan yang terutama, yang memuji-muji Tuhan, hatinya akan dipenuhi sukacita. Hati kita akan dipenuhi sukacita. Hati kita akan melihat betapa baiknya Tuhan itu. Nah, sekarang apa yang Tuhan sediakan buat kita? Kita lihat ayat yang 27-28. Seluruh ujung bumi, yaitu Indonesia, akan berbalik dan mereka akan mengingat Tuhan, berlari kepadanya. Segala bangsa akan menyembah Tuhan. Kaum keluarga yang telah lama terhilang akan tersungkur menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan.
Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Dialah yang menetapkan hasil akhirnya. Saudara, ini jatah saudara. Kalau hari ini, ya, saudara berkata, Bu, saya berdoa buat Indonesia dan belum melihat lawatan. Percayalah, lawatan sudah terjadi dan sedang terjadi. Saudara, kami, dan mungkin saudara juga ikut, kami barusan berdoa 34 provinsi. Dan pada waktu kami ajak saudara yang ajaib, gereja-gereja semuanya mau. Saudara, kami ajak saudara, ratusan ribu orang berkata iya. Dan mereka menyembah. Saudara, kami adakan ada yang jam 5 pagi, ada yang jam 2 pagi, ada yang di pantai berlutut, dan itu semua kotor kena pasir. Ada yang berlutut di jalanan. Anehnya semua gereja tidak ada saudara yang menolak. Mereka semuanya berkata iya, dan mereka semuanya mau. Saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh kita itu sedang melihat saudara, semua orang sedang berbalik dan berlari kepada Tuhan. Tapi saudara juga punya hak untuk berkata, Tuhan, aku percaya kaum keluarga yang telah lama terhilang akan tersungkur menyembah. Saudara, ada sebuah kesaksian hari Sabtu kemarin, baru kejadian. Saudara, seorang anaknya itu kerja dan kemudian jatuh cinta dengan agama lain. Anaknya saudara sudah tidak pulang selama beberapa bulan dan dia jatuh cinta sama wonen dalam tanda kutip sama laki-laki lain, belum menikah saudara. Saudara, dan dia datang hari Sabtu dan saya bilang, ayo kita doa sama-sama, kita panggil anakmu pulang. Engkau melakukan yang benar, engkau sudah berdoa, engkau mencari Tuhan, engkau berlutut di jalan-jalan, kita panggil anakmu pulang. Saudara, dan kita panggil anaknya pulang. Tuhan, dalam nama Yesus pulang. Tuhan, kita berkata, Tuhan bawa malaikat paksa pulang dalam nama Yesus. Saudara, dan ajaib sekali. Saudara, kami berkata, kami putuskan semua yang bukan dari Tuhan. Kami putuskan cinta yang palsu. Saudara, dan ibunya melayani dan dia pulang malam. Pada waktu dia pulang malam, dia nangis, dia kaget. Saudara, dia lihat anaknya. Saudara ada di rumah. Saudara, dan anaknya nangis terseduh-seduh, minta ampun sama ibunya. Saudara, dia putus sama pacarnya. Saudara, dan dia peluk ibunya dan dia kembali. Saudara, bayangkan, ya, saudara, kami berdoa dengan iman dan Tuhan itu menjawab dengan segera. Dia berkata, Bu, saya pikir jawaban Tuhan itu mungkin 2-3 hari atau mungkin 2 minggu, tapi dia bilang Tuhan jawab dengan sangat cepat. Bahkan hanya beberapa jam, tiba-tiba anak saya sudah kembali. Saudara, saya tidak tahu kalau saudara sedang mendengarkan dan anakmu mungkin tidak percaya Tuhan. Anakmu mungkin, ya, hari ini sedang marah dengan engkau. Anakmu mungkin sedang kecewa dengan Tuhan. Anakmu mungkin sedang tidak mau melayani. Saya mau berkata, klaim dalam nama Yesus dan berkata, pulang dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, jadikan satu. Buat kami satu keluarga melayani bersama-sama. Buat kami satu keluarga menyembah Tuhan bersama-sama. Buat kami disatukan, sederap, sehati, sepikir. Panggil dalam nama Yesus. Panggil dalam nama Yesus. Kami panggil. Sebutkan nama keluarga saudara. Dan janjinya berkata, kaum keluarga yang telah lama terhilang akan tersungkur menyembah Tuhan. Saudara, kita lihat. Sebab Tuhan yang mempunyai kerajaan, dia yang memerintah atas bangsa-bangsa, dialah yang menetapkan hasil akhirnya. Saudara, hari ini apapun, saudara berkata, Bu, saya sedang ada dalam masalah. Dan kelihatannya saya gagal. Saya mau berkata, dia yang menetapkan hasil akhirnya. Saudara, mungkin Tuhan ibu berkata, saya ini nggak mungkin ditolong Tuhan. Anak saya berdosa, bertobatlah. Tuhan yang menetapkan hasil akhirnya. Saudara, ada sebuah kesaksian yang ajaib. Saudara, ada sebuah pabrik yang sudah 4 bulan tidak terima order. Sudah 4 bulan tidak terima order dan dia bahkan sudah habis, saudara. Dan dia hari itu harus mem-PHK semuanya dan dia harus tutup. Saudara, dan pagi dia berdoa, dia dapat firman bahwa Tuhan penjaga, Tuhan setia, Tuhan yang bisa membuka jalan. Saudara, dan hari itu sudah meeting untuk saudara mengumumkan tentang PHK. Semua sudah tahu kondisinya dan dia sedang meeting pada saat saudara dia mengumumkan untuk PHK.
tiba-tiba masuk di HP-nya. Ditulis, saudara, bolehkah kamu membuat penawaran untuk sebuah proyek pemerintah? Saudara, dan dia bilang, oke, saya akan buat. Dia bilang secepatnya. Kalau bisa dalam waktu 10 menit. Saudara, dia langsung coba buat kebut-kebutan dalam waktu 10 menit. Dia set. Saudara, bayangkan itu di tengah rapat, saudara. Saudara, dan dia bilang sama semuanya, tolong rapatnya di hold dulu, kalian boleh makan siang, karena saya mau ada kepentingan. Saudara, singkat cerita, saudara, ternyata sedang ada rapat dari pemerintah BUMN, dan mereka membutuhkan barang yang hanya dia yang jual. Saudara, dan dia langsung bilang, oke, disetujui harganya. Saudara, dan dia mendapat pesanan, mendapat kontrak, saudara, selama 1 tahun. Saudara, dia berkata, Bu, itu benar-benar hitungan akhir. Jadi pada waktu mereka pulang, saudara, selesai pulang makan siang, mereka kumpul, saudara, harusnya dia mau mengumumkan PHK. Dia mengumumkan tidak ada PHK, tidak ada pemotongan gaji, tetapi kita akan mulai kerja dan kita akan terus berproduksi sampai semuanya genap. Dan dia berkata, cuma ada yang mundur pembayarannya. Dia berkata, tolong sabar karena pembayaran akan mundur 1 sampai 2 bulan. Tetapi semuanya akan dibayar utuh. Saudara, dan orang bertepuk tangan karena mereka berpikir mereka sudah kena PHK. Sekali lagi, Tuhan yang menetapkan hasil akhirnya. Selama belum ada hasil akhir, jangan putus asa. Tuhan menetapkan hasil akhirnya. Saudara, mari kita lihat apalagi jatah saudara. Saudara, jatah saudara adalah keajaiban yang besar. Dikatakan, pergilah, pandanglah keajaiban yang besar yang dilakukan Tuhan, yang mengadakan pemusnahan di bumi dan menghentikan peperangan sampai ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta perang dengan api. Saudara, kita bisa bayangkan, ada banyak orang, saudara, banyak orang tidak mengerti, saudara, bahwa Tuhan itu ujungnya lah yang akan menyapu semua musuh kita. Saudara, Tuhan yang akan mematahkan semua serangan. Tuhan yang akan membakar semuanya dengan api. Banyak orang tidak sadar bahwa hidupnya dikelilingi oleh roh-roh jahat, diserang, dihabisin. Saudara, ada seseorang yang tidak pernah sadar kalau dia diserang. Saudara, dia bahkan tidak tahu. Dia tidak melakukan peperangan rohani. Tetapi orang ini, saudara, memang selalu berdoa. Dan dia punya istri yang pendoa. Istrinya yang perang terus sampai dia suka guyon. Dia bilang gini, istri saya itu kenapa sih perang-perang? Kan nggak perlu perang. Tuhan sudah menang. Ya, Tuhan sudah benar-benar ya melakukan kemenangan. Kenapa kita perlu perang? Tetapi istrinya mengerti tentang peperangan rohani dan istrinya terus berperang. Sampai satu kali, saudara, bapak ini ketemu dengan seseorang. Dan bapak ini ngobrol-ngobrol, orang ini nggak tahu kalau dialah yang punya sebuah perusahaan. Dan orang ini bilang, saya itu aneh. Dia bilang, ada sebuah perusahaan itu diserang sama banyak sekali. Kami sudah pakai yang namanya guna-guna. Kami pakai yang namanya orang pintar. Kami saingannya banyak. Kami coba batalkan kontrak. Dan tidak tahu bagaimana. Ujungnya tetap dia yang jatuh. Yang terima dan yang tetap pegang kontrak demi kontrak. Saudara, waktu dia dengar itu, dia kaget. Saudara, rupanya ada begitu banyak kejadian yang kita nggak tahu. Saudara, salah satu kejadiannya adalah saingannya. Tiba-tiba saudara, bosnya sakit. Saudara, ada lagi saingannya yang lain. Saudara yang pakai kuasa gelap, tiba-tiba kena stroke. Semua serangan yang diarahkan ke dia berbalik kepada musuhnya. Saudara, pada waktu dia dengar itu, dia sadar. Tuhan berperang buat dia, tapi dia harus berperang. Banyak anak Tuhan hari-hari ini masih tidak mau berperang. Padahal Tuhan menunggu kita. Pada waktu kita melakukan, Tuhan yang mengerjakan. Ayatnya berkata, bukankah apapun yang kita lakukan, Tuhanlah yang mengerjakan buat kita. Sekali lagi, mari kerjakan dengan baik. Kerjakan bagian kita. Nanti Tuhan mengerjakan bagiannya. Saudara, bagian kita yang selanjutnya adalah mujizat.
Saudara, dikatakan di segala pelosok bumi perbuatan Allah yang ajaib mengejutkan setiap orang. Setiap orang kaget. Semua penduduk bumi takut dan hormat. Ya, Indonesia kau buat bersorak-sorai. Saudara bayangin, saudara ada banyak orang, saudara tidak mengerti bahwa ini adalah sebuah perjanjian. Saudara, setiap kali kami membuat acara seperti kemarin, kami membuat acara di 34 provinsi, banyak orang nggak percaya, saudara. Banyak orang berkata, masa bisa? Saudara, banyak orang berkata, masa ya di masa COVID gini bisa bikin kebaktian di mana-mana? Masa di masa seperti ini akan terjadi lawatan dan kita bisa buat di jalan-jalan? Saudara, kita tidak melanggar, saudara ya. Kita tidak melanggar PSBB, saudara. Kita, saudara, berjarak. Kita tetap, saudara ya, dalam protokol kesehatan, saudara. Saudara, tetapi kami bisa membuat dengan banyak orang. Kami bahkan berjemur di pantai. Kami berdoa di pantai, saudara. Kami semua menyembah di pantai. Saudara, terjadi lawatan Tuhan di mana-mana. Banyak orang sembuh. Saudara, ada seorang ibu sudah sama sekali tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara, tidak bisa bangkit, saudara. Dan pada waktu dikasih tumen mulutnya, dikasih minyak, saudara. Saudara dan ibu ini bengong. Saudara, ibu ini seperti mau muntah. Kemudian saudara, tiba-tiba ibu ini bangkit dan berjalan. Sekali lagi, Tuhan kita, Tuhan yang buat mujizat. Tuhan yang masih melakukan keajaiban-keajaiban. Saudara, ada seseorang punya batu ginjal. Gede banget, saudara. Saudara, dan dokter berkata harus dioperasi. Orang ini udah kesakitan, gak bisa duduk, gak bisa kencing. Saudara, didoakan. Tiba-tiba dia lari ke belakang. Saudara, itu keluar, saudara. Keluar gede banget sebesar jempol, saudara. Dan itu batu karang. Sekali lagi, kita masih lihat mujizat. Saudara, 2 hari kemarin, 14-15. Tuhan buat mujizat di seluruh Indonesia. Tuhan lakukan yang luar biasa. Ya, Tuhan sedang bergerak di antara kita. Tuhan sedang melakukan perbuatan yang ajaib. Dan kita harus bersorak-sorai. Saudara, kita lihat lagi. Apalagi, saudara, jatahnya adalah pasukan terdahsyat. Jadi kalau saudara tidak bisa dan tidak mau jadi pasukan terdahsyat, saudara salah besar. Ya, karena saudara harus jadi pasukan terdahsyat. Dikatakan Tuhan memanggil bangsa yang jauh, ya, yaitu kita. Mereka akan datang dengan cepat. Mereka selalu siap berperang, selalu. Mereka tidak kenal lelah. Mereka tidak pernah tidur atau mengantuk. Panahnya tajam, busurnya siap menembak. Kuku kudanya sekeras batu api. Roda keretanya berputar seperti angin puting beliung. Para prajuritnya mengaum seperti singa yang baru saja menerkam mangsanya. Lalu membawa lari dan tidak ada yang dapat melepaskannya. Saudara, kalau saudara lihat yang paling baru dari dari saudara ya, Cak Prince, saudara, atau dari beberapa hamba Tuhan, saudara, mereka melihat dan mereka lihat ada singa besar. Kami juga tadi mendapat semua penglihatan yang sama, singa besar. Saudara, dan Tuhan berkata, waktunya mengaum. Waktunya mengaum. Saudara, dan ayat ini berkata, prajuritnya, ini belum jenderalnya loh, saudara. Saudara, prajuritnya seperti singa. Menerkam mangsanya, membawa lari, tidak ada yang dapat melepaskan. Tapi kalau saudara baca di Zakaria dikatakan, maka pemimpinnya seperti Allah. Saudara bayangkan, saudara, prajuritnya seperti singa, pemimpinnya seperti Allah. Saudara, ini luar biasa. Ini dahsyat banget. Saudara, dan itu siapa? Saudara. Ini siapa? Ini saya. Saudara, setiap kita, saudara akan seperti singa yang mengaum. Seperti saudara, Tuhan sendiri. Dan kita akan mengaum sangat keras. Ya, kita mengaum sangat keras. Saudara, kita akan terus dan terus dan terus, saudara, untuk berdeklarasi. Kita akan terus dan terus dan terus menyembah Tuhan. Kita akan terus dan terus dan terus, saudara, berdoa sampai lawatan terjadi. Karena bagian kita adalah pasukan terdahsyat.
Saudara, pasukan terdahsyat. Saudara akan berkata seperti apa? Gak kenal lelah. Ya. Kalau hari-hari ini saudara itu dikit-dikit capek, dikit-dikit saudara ya masuk angin, itu bukan pasukan. Dan saudara harus bilang, Tuhan, bawa hatiku, bawa hidupku, tubuh rohku sehat sempurna. Saudara, saya bersyukur hampir 20 tahun saudara. Saya sudah gak pernah batuk, pilek, bahkan saudara ya sakit-sakit yang kecil, saudara seperti terkapar, pusing, vertigo, apapun saudara, darah tinggi, apapun tidak pernah. 20 tahun saudara Tuhan memberikan kesehatan, dan saya percaya akan ada tahun-tahun yang lebih dahsyat lagi. Saya percaya saudara, ini impian pribadi. Saya tambah langsing, tambah sehat, tambah cantik, itu impian pribadi saudara ya. Tapi yang pasti saya akan tetap sehat, tambah kuat, tambah dahsyat, tambah luar biasa. Sekali lagi, karena apa? Karena janjinya, kami akan siap berperang. Saudara kami, kalau saudara mau masuk dalam pasukan terdahsyat, saudara harus berkata, kami siap berperang. Kami tidak kenal lelah, ya. Kami tidak ngantuk. Saudara, kalau saudara masih suka ngantuk kalau di kebaktian, nah ini berarti masih ada ikatan. Nah sekarang kita mau belajar saudara, roh apa yang dihadapi di gerbang timur. Kenapa ada banyak orang, saudara janjinya spektakuler, ada yang ajaib, saudara kenyang, berkelimpahan, saudara bersorak-sorai, saudara jadi pasukan dahsyat. Tapi kenyataannya, saudara ada banyak yang mengalami yang berbeda. Kenapa banyak orang tidak sadar saudara, bahwa dia ada di gerbang timur, dan tiap kali dia berhadapan dengan roh-roh. Saudara, roh-roh ini terus meniupkan. Seperti ya, kalau saudara ada di tempat tukang bakar sate, saudara dan saudara tidak pergi jauh-jauh atau tidak memadamkan, maka cepat atau lambat seluruh badan saudara bau sate. Saudara sama juga, kalau maaf kata saudara ke Bantar Gebang dan saudara diam di situ lama-lama, saudara dan kena sampah, cepat atau lambat saudara akan bau saudara. Saudara, beberapa teman kami yang memang seharian di Bantar Gebang, dia berkata sampai dia mandi dan masih bau. Saudara, sekali lagi banyak orang Kristen tidak sadar ada roh-roh di sekeliling hidupnya dan dia tidak membersihkan. Dia tidak membersihkan. Pada waktu dia tidak membersihkan, dia kebas-kebas, tanpa dia sadar itu masuk. Saudara, ada banyak orang tanpa sadar mendengar yang negatif, belajar yang negatif, bergaul dengan yang negatif, maka ujungnya saudara, dia saudara terkena dampaknya. Bukankah Alkitab berkata, kebiasaan yang buruk merusak kebiasaan yang baik? Saudara, mari kita lihat sekarang roh apa yang ada di sekitar kita. Roh apa yang ada di ujung dan di gerbang timur. Saudara, yang pertama, ya, kita percaya aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya. Di sekelilingnya, aku menjadi kemuliaan di dalamnya. Saudara, kita lihat ya. Saudara, Tuhan bilang, kalau kamu ini dekat aku, seperti tadi syaratnya, maka Tuhan akan jadi tembok berapi. Tapi ada banyak orang gak mau dekat Tuhan. Atau Tuhan yang gak mau dekat mereka. Karena apa saudara? Karena mereka tidak sepakat. Tidak sama. Saudara, saya punya beberapa teman. Teman saya ini teman-teman dari sekolah saya dulu. Saudara, dan pada waktu teman-teman saya ini berkumpul sama saya, saudara, mereka ini rata-rata ngomongnya tentang barang mewah. Mereka ngomong tentang Hermes, tentang Louis Vuitton. Saudara, dan saya coba ngomong tentang lawatan. Mereka ngomong lagi, saudara ya, tentang diamond, tentang emas. Ujungnya apa? Saya nggak tahan. Saya nggak tahan dekat mereka. Jadi ujungnya saya selalu menghindar. Saudara, demikian juga. Kalau Tuhan itu pengen dekat kita, Tuhan pengen ngomong lawatan, kita ngomong tentang sakit hati. Tuhan ngomong saudara ya, tentang jiwa-jiwa, kita ngomong tentang uang. Saudara, pada waktu Tuhan ngomong saudara ya sama kita tentang yang namanya saudara ya berbelas kasihan, kita ngomong tentang kemarahan. Ujungnya Tuhan gak tahan sama kita. Dan ujungnya Tuhan mulai menghindar.
Saudara, Tuhan mulai berkata, ya sudahlah nak, kita nggak sama. Kalau kita sama dengan Tuhan, Tuhan akan bangun tembok berapi. Persoalannya, kalau kita nggak sama dengan Tuhan, maka ini yang terjadi. Saudara, dikatakan Tuhan akan mendatangkannya. Saudara bilang gini, kenapa Tuhan buka? Gini ya saudara, kalau kita dekat Tuhan ada tembok berapi. Tapi begitu kita tidak dekat Tuhan, nggak ada tembok berapi, otomatis iblis yang datang. Ya, pilihannya saudara dekat Tuhan, dilindungi, atau saudara jauh Tuhan, dapatlah si jelek. Dan karena saudara nggak dilindungi Tuhan atau nggak dekat dengan Tuhan, maka kelihatannya seperti Tuhan membiarkan datang. Saudara, pertama cirinya, saudara ini dari ujung bumi, lihat, ya, dia seperti Raja Wali. Kalau seperti artinya bukan Raja Wali. Tuhan disebutnya adalah Raja Wali. Tapi kalau seperti Raja Wali artinya roh penyesal. Saudara, iblis itu seperti singa, bukan singa. Karena Tuhan adalah singa Yehuda. Saudara ingat, hari-hari ini ada roh penyesal. Dia seperti Raja Wali, tapi dia juga seperti singa. Saudara, dan yang kedua saudara, dia ini sukanya nyamber. Ya, saudara, karena itu kalau saudara dekat iblis, jangan sampai ya saudara kesambar iblis. Saya punya seorang teman, saudara, dan dia berdekatan ya dengan teman-teman saudara yang suka main perempuan dan sebagainya. Dia selalu berkata, saya kuat, saya kuat. Saudara, dalam waktu sangat singkat, saudara, dia kena sambar. Dan hari ini dia jatuh dalam perzinahan. Saudara, saya punya seorang yang sangat on fire. Dan pada waktu itu dia ke Bali. Saya bilang jangan ke Bali. Dia ke Bali. Dan dia saudara di sana didatangin seorang perempuan. Dia nggak sadar kalau perempuan ini ada kuasa kegelapannya. Saudara, dan tiba-tiba saudara dia disodorin minuman. Disodorin apapun seperti kesirap. Dan hari ini dia jatuh dalam narkoba. Jatuh dalam perempuan. Jatuh dalam hal-hal yang mengerikan. Sekali lagi iblis suka menyambar. Saudara, hati-hati. Jangan sampai kita kena sambar. Saudara, yang kedua dikatakan bahasanya tidak engkau mengerti. Saudara, iblis itu ya, saudara seringkali membuat kita miskom. Kita miskom sama anak, sama suami, sama pemimpin. Karena apa? Ada bahasa yang tidak dimengerti ditaruh di tengah-tengah kita. Saudara, kita harus belajar. Kita harus belajar untuk mengusir setiap roh miskom. Kita harus belajar untuk mengusir setiap roh yang membuat perpecahan, yang membuat bahasa kita tidak sama, yang membuat saudara ya ada sesuatu yang sangat negatif. Saya kasih contoh nih saudara. Saudara, hari itu ada seorang misionaris disuruh Tuhan pergi ke sebuah suku, namanya suku Kuna. Saudara, dan Tuhan bilang aku akan atur. Dan benar, suku itu dikasih kabar, mereka mau banget buat misionaris ini datang. Tetapi saudara, pada waktu misionari ini sudah mendekati pintu gerbang, dia sudah jalan jauh, naik perahu, saudara, dekat sekali dengan pintu gerbang, dia lihat semua suku Kuna. Saudara berdiri di pintu gerbang membawa saudara tombak. Saudara, dan dia tiba-tiba mereka langsung lihat orang ini. Mereka semua teriak, kill Brian, kill Brian. Saudara, dan orang ini ketakutan mau lari, saudara. Saudara, tapi dia tenangkan dirinya dan dia berkata, Tuhan, aku percaya. Kalaupun aku mati, aku berserah kepadamu, tapi aku percaya. Saudara, sampailah dia di sana dan ternyata dia dipeluk, bukan dibunuh. Saudara, dan singkat cerita dia tanya, apa artinya kill Brian? Kenapa kamu teriak kill? Padahal kamu memeluk saya. Terus dia bilang, ya karena bahasa Kuna. Kill itu artinya welcome, ya, welcome Om Brian, ya itu artinya. Saudara bayangkan, kalau kita ini tidak mengerti bahasa satu dengan yang lain, kita bisa miskom. Saudara, pada waktu kita mau menyambut, malah dianggap mau membunuh. Saudara, seringkali itu terjadi kalau iblis mengacaukan kita. Saudara, berapa banyak anak kita tanya, bagaimana kabarnya? Dan anak itu marah. Bilang, buat apa tanya-tanya? Papa mama cuma mau menekan, mengawasi. Aku tidak dipercaya. Padahal kita tanya karena care. Saudara, ini tanda orang yang tidak mau dan tidak percaya. Saudara.
Saudara, ini ada satu miskom. Bayangkan pada waktu kita berkata, ya, kamu sudah makan. Saudara, dan mereka bisa berkata, saudara ya, anak-anak itu bisa berkata, aku mau hidupku mengatur diriku sendiri, tidak mau diatur orang tua. Saudara, seringkali ada miskom dan kita harus usir roh ini. Antara suami istri, antara semuanya. Ada roh apa lagi? Roh garang, saudara. Saudara, roh garang dikatakan di sini. Saudara ya, nanti PowerPoint-nya yang butuh saudara bisa ambil supaya saudara bisa menolak, ya. Saudara bisa menolak yang negatif dan saudara bisa ambil saudara sebagai alat pengakuan. Yesaya 60 ayat 18 sebagai alat pengakuan. Ayat-ayat perjanjian berkata, tidak ada lagi kabar tentang kekerasan di negerimu. Tidak ada kebinasaan, tidak ada keruntuhan, ya. Engkau akan menyebut tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Jadi kita berkata kita semuanya akan mengalami pujian. Selamat, tidak ada binasa, tidak ada runtuh. Tetapi saudara, apa roh ini? Roh ini membuat orang garang. Saudara, roh ini membuat orang tidak lagi taat sama orang tua. Tetapi juga orang tua tidak peduli sama anak-anak. Saudara bisa lihat, orang normal pasti sayang anaknya. Tapi kalau saudara pernah lihat dan kejadian hari-hari ini, ada orang membunuh anaknya karena stres. Saudara, ada orang menjewer, menyiksa anaknya. Saudara, kenapa? Tidak tahan. Saudara, dengan tekanan. Sekali lagi, ya, kita hari-hari ini harus waspada. Ada roh yang garang, ada roh yang tidak bisa diajar, ada roh saudara yang selalu melawan. Kita lihat lagi, ada roh apa di ujung bumi? Saudara, ini mengerikan sekali. Saudara, yang memakan habis hasil ternak. Saudara, ini roh membuat bangkrut. Ini roh membuat punah bahkan saudara. Saudara, dikatakan tidak meninggalkan bagimu gandum, air anggur, atau apapun. Sampai engkau binasa. Saudara, ini menghabisi kasih, menghabisi iman, menghabisi saudara ya kekayaan. Pada janji Tuhan di Ulangan 26 ayat 8, diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar. Tuhan membukakan perbendaharaannya yang melimpah. Semua punya kita. Tetapi roh ini membuat kita bangkrut, habis. Saudara, pertama punah. Punah itu artinya nggak ada sama sekali, saudara. Saudara, dan banyak orang dulunya menyala-nyala, tiba-tiba kehilangan cinta. Dulunya saudara sangat-sangat saudara beriman, tiba-tiba tidak punya iman. Karena apa? Roh ini. Mari ini hari-hari saudara harus perang. Hari-hari ini jangan berhenti. Beli makanan, beri kasur. Saudara, buka hatimu. Pada waktu engkau memberi, engkau akan diberi. Tapi hari-hari ini jangan lupa berperang. Jangan biarkan roh yang memakan habis, roh yang membuat punah, roh yang membinasakan mendekati kita. Saudara, yang selanjutnya dikatakan engkau akan ditekan. Ya, ini ada roh bunuh diri, ada roh stres, ada roh saudara yang membuat engkau kalah. Padahal janjinya berkata, Tuhan yang akan membuat musuh-musuhmu terpukul kalah. Dan mereka akan kabur. Ya, mereka akan kabur. Saudara, bayangkan Yosua bilang gini, taruh kakimu di atas tengkuk raja. Saudara, tetapi hari ini banyak orang tidak bisa menekan tengkuk raja. Saudara, apa? Tengkuk ekonomi. Tengkuk daripada kesehatan. Saudara, tetapi mereka ditekan. Saya punya seorang teman yang tiba-tiba stres. Dia nggak kena COVID, tapi stres. Dia kemana-mana takut. Saudara, bahkan dia bersin aja udah takut kena COVID. Ini masalah, saudara. Ini masalah. Saya berdoa supaya saudara sadar. Ya, supaya saudara sadar. Ada roh yang menekan kita. Ya, sampai runtuh. Saudara mungkin berkata, Bu, imanku sudah runtuh. Bu, keluargaku runtuh. Bu, ekonomiku runtuh. Tapi hari ini Tuhan bilang, ya, engkau sudah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Dan hari ini Tuhan berkata,
engkau akan membuat musuhmu lari. Musuhmu akan kalah kalau kita sungguh-sungguh berperang. Saudara ingat, tinggal di gerbang timur. Tadi salah satu berkatnya adalah menjadi pasukan terdahsyat. Jadi kalau saudara dikatakan cirinya adalah selalu siap perang. Selalu siap perang. Jadi kalau saudara di gerbang timur, tetapi saudara tidak siap perang, maka saudara sedang salah besar. Saudara siap perang, maka saudara tidak ada yang bisa menekan hidupmu. Tapi engkau akan memukul mundur semua musuh. Saudara yang terakhir, hati-hati dengan saudara ya, lemah dan manja. Saudara ada banyak orang yang menjadi lemah dan manja. Saudara sudah lemah dan manja, dikatakan akan kesal. Saudara gampang kesal, gampang marah. Saudara, padahal saudara ya, dia lemah dan manja. Pada janji Tuhan bilang begini, 1 orang dapat mengejar 1000 orang. Ya, 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang. Saudara, ini janji Tuhan. Mereka satu bangsa dengan satu bahasa. Ini baru permulaan. Apapun juga yang direncanakan pasti berhasil. Itu janji Tuhan. Tetapi saudara, pada waktu roh ini mendekat, dia membuat menjadi apa? Lemah dan manja. Saudara, ada banyak orang dikit-dikit berkata, gak bisa. Dikit-dikit berkata, aduh saya lemah. Baru disuruh apapun, saya gagal. Saudara, lemah, manja. Dan sekali lagi, jadilah kuat. Jadilah kuat, jadilah berani. Karena kita akan menjadi lebih dari pemenang. Saya berdoa, saudara menangkap. Kita adalah bangsa yang tinggal di gerbang timur. Saudara tidak mau berperang, maka saudara akan habis. Saudara, karena perjanjiannya, kita akan berperang. Dan kita tidak akan lelah. Kita akan menjadi kuat. Dalam nama Yesus, mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya kami menjadi bangsa yang siap berperang. Kami menjadi bangsa, kami menjadi orang yang melihat keajaiban. Kami menjadi kuat, kami menjadi Tuhan, orang-orang yang melakukan mujizat. Kami menjadi kenyang, kami bersorak-sorai, kami menikmati semua yang terbaik. Karena Engkau di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa biar anak-anak-Mu berani. Anak-anak-Mu bangkit. Anak-anak-Mu menjadi terang. Anak-anak-Mu berperang. Tidak ada lagi yang lemah. Tidak ada yang manja. Tetapi tahu bahwa kami harus berjalan bersama Tuhan. Menanyakan Tuhan. Membutuhkan Tuhan. Terus dan terus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kalau ada pertanyaan, boleh lewat Kesia atau boleh langsung saya serahkan kepada Pak Wesley. Bu, ada yang nanya nih. Bagaimana membedakan roh-roh? Roh jenis ini, roh jenis itu. Ada roh yang harus pakai puasa, ada roh yang tanpa puasa. Kedua, apakah kalau kita ada di dalam Tuhan, dalam covering Tuhan, kita tidak perlu tahu banyak tentang roh itu karena Tuhan yang membela kita, Bu. Terima kasih, Bu. Bapak Ibu, saya hari ini Zoom sama cucu ya. Puji Tuhan. Saya akan jawab, saudara ya, semua pertanyaannya. Nah, jawab. Ini cucu saya. Ya, saudara, yang pertama, saudara, puasa itu nggak ada salahnya, ya. Karena tujuan puasa itu sebenarnya bukan menambah kita jadi hebat, saudara, tapi puasa adalah belajar melatih, menaklukkan kedagingan kita. Pada waktu jam kita makan, saudara, maka pakailah itu untuk saudara berdoa dan menyembah. Saudara, puasa artinya bukan cuma nggak makan, saudara. Tapi puasa adalah artinya, saudara, apa yang paling kita sukai. Dan itu kita sembahkan, kita serahkan kepada Tuhan. Dan makin banyak puasa, itu makin baik, saudara. Karena itu membuat kita ya makin dekat dan makin fleksibel, makin peka dengan Tuhan. Yang kedua, soal puasa. Saudara, kita punya dan bisa minta karunia membedakan roh. Pada saat kita punya karunia membedakan roh, kita lebih mudah mengenal. Tapi kalaupun tidak, asal saudara menengking, mengusir dengan iman, bagi orang yang percaya, tidak ada yang mustahil. Ya, tidak ada yang mustahil. Karena itu mari kita percaya. Saudara, kalau kita percaya, kita berperang.
Saudara, kita berpuasa, kita memuji menyembah, kita dengarkan Tuhan, kemenangan besar bagian kita. Bu, bagaimana cara agar bisa sepakat heart and soul dengan pemimpin ya Bu? Apa kita harus tunduk 100%? Bagaimana jika Tuhan memberi perkataan yang lain dengan pemimpin? Apakah kita bisa sampaikan ke pemimpin atau lebih baik tetap tunduk saja ya Bu? Saudara, heart and soul sama pemimpin itu dimulai dari mendoakan pemimpin. Ada banyak orang berpikir, pokoknya nurutlah dengan hati kesal. Enggak ada, itu saudara efeknya sedikit. Tapi yang penting yang pertama, mulai doakan. Kalau saudara ambil waktu mendoakan pemimpin, saudara, maka saudara tiba-tiba secara roh mulai bersatu. Yang kedua, saudara, kalau saudara berbeda pendapat, saudara tetap harus menyampaikan dengan bijak. Misalnya saudara berkata, bisa nggak kalau ini juga dilakukan, atau bisa nggak kita lihat dari sudut ini? Karena pendapat saudara itu bisa jadi puzzle yang melengkapi. Tapi ingat, keputusan terakhir di tangan pemimpin. Kalau saudara sudah sampaikan dan pemimpin berkata harus lakukan, yang pemimpin dapat lakukan saja. Karena yang namanya kesehatian nilainya lebih tinggi daripada sekedar benar. Sekali lagi, kesehatian, Alkitab berkata, 2 orang sepakat dapat. Saudara yang lain berkata, mereka satu bangsa, satu bahasa, apapun bisa. Saudara, kesehatian nilainya jauh lebih tinggi dari sekedar pendapat kita. Bu, menurut Ibu, serangan iblis atas Indonesia dan atas gereja saat ini seperti apa ya? Dan bagaimana kita harus menghadapinya? Saudara, hari ini banyak sekali serangan iblis. Yang pertama, iblis membuat semuanya streaming. Saudara dan gereja berpikir dengan streaming semua baik-baik saja. Enggak, saudara. Biar bagaimana susah sekali untuk sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Biar bagaimana susah sekali untuk dilawat Tuhan. Biar bagaimana orang-orang mulai tidak berhubungan. Biar bagaimana orang mulai kehilangan kasih. Saudara, mereka yang terus di rumah mulai jenuh. Mulai berantem dengan suami, dengan anak-anak. Saudara, anehnya orang berani pergi naik sepeda, goes, jalan-jalan ke mall, belanja, tapi tidak berani ke gereja. Saudara, iblis sedang menghabiskan iman. Iblis sedang menghancurkan saudara kuasa penyembahan. Kalau saudara berkata bahwa saya percaya, dan saudara hari ini virus belum pistol yang ditodongkan di kepala kita. Kita sudah tidak berani beribadah. Apa jadinya? Saudara, saya yakin next pada waktu iblis berkata semua harus dicap. Semua harus pakai tanda. Kita akan berkata, enggak apa-apa, itu zaman. Itu adalah cuma tanda. Itu adalah cuma alat. Saudara, dan iblis akan terus dan terus menekan saudara. Ayat-ayat tadi yang saya katakan adalah salah satu. Hari-hari ini semua sedang dimakan habis. Ekonomi sedang hancur. Saudara, kasih mula-mula sedang hilang. Saudara, sekali lagi, mari sadar. Kita ada di kancah peperangan. Bu, bagaimana cara menyiasati pasukan yang minta mundur? Saudara, sekali lagi, kalau ada pasukan minta mundur, kita tanya, apa alasannya? Saudara, dan kita doakan. Kalau saudara memang mereka mau istirahat, mari kita doakan supaya Tuhan segera menariknya. Tapi kalau mereka sakit hati, mari kita minta maaf. Kita berdoa Tuhan menyembuhkan. Tapi ujungnya, kita nggak bisa kok saudara tarik-tarik. Karena apapun itu dari hati. Tidak bisa, saudara, itu karena paksaan. Tetapi harus dari hati. Bu, saya bermimpi Ibu memberi saya 2 sapu tangan yang sering Ibu pakai. Warna biru dan coklat. Apa artinya ya, Bu? Saudara, sapu tangan biru itu adalah kesetiaan. Ya. Tetapi sapu tangan coklat itu adalah hineni. Dan kita tahu, saudara, itu adalah 2 hal yang harus ada dalam hidup kita. Kita harus tetap ini, tapi kita juga harus setia. Baik setia dalam doa, setia dalam membaca Alkitab, setia dalam melayani, maka kita akan terus dan terus, saudara, bersukacita, bertumbuh next level. Bagaimana merasakan kalau kita dapat serangan dari iblis? Saudara, pada waktu saudara tertekan, pada waktu saudara tiba-tiba ya kena sakit penyakit, saudara kemudian juga merasa tidak pengen saudara untuk melayani,
tidak ada saudara semangat, maka sebenarnya saudara tahu saudara sedang dapat serangan. Saudara harus saudara untuk kebas semuanya. Dan saudara harus sungguh-sungguh berdoa supaya mengambil lagi kekuatan, mengambil lagi hadirat Tuhan, mengambil lagi saudara ya semua kekuatan dari Roh Kudus. Maka saudara akan penuh dengan kekuatan dari Tuhan. Bu, hari ini saya diserang semua roh ini. Cara peranginya deklarasi atau dengan kuasa atau bagaimana ya Bu? Saudara tadi ada ayat-ayat di atasnya yang melawan saudara ya. Nanti saudara bisa minta dan saudara baca itu dengan keras. Dan saudara mulai memuji dan menyembah. Ingat tadi mulai bangsa yang bersorak-sorai. Bangsa yang memuji dan menyembah. Bangsa yang berteriak kepada Tuhan. Bangsa yang membutuhkan Tuhan. Akan saudara memakan dengan kenyang. Saudara, ada banyak orang tidak membiasakan dirinya berteriak. Saudara, mereka doa dalam hati dan kemudian tertidur. Tapi pada saat saudara tertekan, belajarlah berteriak. Deklarasi dengan keras. Belajarlah nyanyi dengan berteriak. Belajarlah saudara nyanyi saudara dengan bertepuk tangan di rumah sendirian. Kalau perlu menari. Karena kita perlu mengebaskan semuanya. Bu, saya mau tanya. Saya sering melihat seorang hamba Tuhan. Saya selalu bisa mengerti orang itu benar apa tidak. Tapi ujungnya saya selalu kecewa sama orang tersebut. Apa itu namanya karunia membedakan roh? Saudara, kalau karunia membedakan roh, harusnya saudara tidak kecewa. Tapi kalau seperti itu, berarti saudara itu adalah dalam tanda kutip maaf saudara ya, itu menghakimi. Saudara, karunia membedakan roh adalah saat saudara tahu dan saudara berdoa untuk itu. Saudara, setiap orang tidak ada yang sempurna. Saya punya segudang kelemahan dan saya bersyukur saya punya anak-anak Tuhan, teman-teman yang punya karunia membedakan roh dan sangat dewasa. Saudara, saya punya sahabat namanya Pak Luki. Saudara, dia tahu banget saya ini paling suka lupa puasa, paling tidak tekun. Saudara, paling banyak kalau doa saudara ya tidak bisa lama. Saudara, dan dia menutup setiap kali ada jadwal puasa, dia akan puasa buat saya. Setiap kali ada jadwal saudara doa, dia akan menemani saya supaya saya kuat. Kalau saya nggak kuat, dia bayar buat saya. Saudara, ini artinya dia punya karunia membedakan roh. Saudara, dan dia belajar menanggapinya dengan dewasa. Saudara, saya punya kelemahan lain. Saudara, saya ini nggak sabaran. Ya. Saya kalau nerangin orang, dan orang itu nggak ngerti-ngerti, saya nggak sabaran. Saya punya teman namanya Bu Irin. Dan Bu Irin selalu ngomongin orang itu susah ngerti. Jadi biarkan aku yang menerangkan. Daripada kalau kamu yang nerangin, ujungnya kamu marah. Saudara, ini namanya karunia membedakan roh. Bukan dia menghakimi, hamba Tuhan kok nggak sabar. Tetapi dia justru berkata, biar saya yang nerangin pelan-pelan. Karena kamu pasti marah. Kalau kamu nggak sabar lihat orang. Saudara, tiap kita punya kelemahan. Tapi pada saat kita belajar, saudara ya, membedakan roh, kita bukannya kecewa. Tapi kita akan menutupi. Saudara, melengkapi. Kita akan menyelesaikan bersama-sama. Bu, saya punya anak asuh perempuan. Dia anak pelacur, tapi sekarang sudah tidak berhubungan dengan ibu kandungnya. Karena dia dari kecil mereka sudah berpisah. Saat ini umurnya 21 dan berkali-kali jatuh dalam dosa dan bertobat tentang perzinahan. Dia sudah kenal Tuhan tapi susah lepas dari HP. Bertobat terakhir 2 hari lalu. Sekarang dia sudah bertobat. Dia pengen puasa selama ini tapi sering gagal. Dia gampang sakit juga. Besok rencana dia mau puasa. Sebagai ibu asuh, saya merasa khawatir juga kalau di masa mendatang terjadi lagi. Mohon petunjuknya. Saudara, karena itu dia pasti belum pelepasan. Atau pelepasan belum tuntas. Itu yang namanya kutuk keturunan, saudara. Dia nggak mau, dia nggak ngerti. Tetapi dia, saudara, jatuh bangun. Saudara, karena itu dia perlu dilepaskan dari semuanya. Kalau perlu pelayanan pelepasan dan pentahiran. Saudara, dan nanti kelihatan badannya juga akan sembuh. Dia akan bebas, dicabut dari semuanya. Saudara, dan kalau menurut saya bukan soal puasa. Tapi adalah pelepasan dan saudara inner healing dan juga saudara pentahiran. Itu jauh lebih penting.
Bu, roh kanibal itu apa ya, Bu? Roh kanibal itu artinya roh yang memakan, saudara ya. Memakan saudara. Misalnya saudara ya, saudara punya usaha, terus kemudian bersama-sama dengan teman, saudara seiman, tapi bukannya untung, malah dilalap, malah dibohongin, malah dirugikan. Itu namanya roh kanibal secara rohani. Kalau kanibal secara asli adalah memakan sesama manusia. Memakan secara manusia. Bu, syarat apa yang harus dilakukan untuk mendapat karunia penglihatan? Saudara, karunia penglihatan itu saudara ya, tidak perlu kita punya syarat. Asal kita banyak ngobrol sama Tuhan, banyak saudara baca Alkitab, saudara nanti tiba-tiba saudara akan mulai dapat bayangan-bayangan. Lama-lama saudara akan makin tajam dan makin tajam. Dan makin hari saudara akan lihat makin besar saudara. Ketajaman dan saudara akan makin peka. Bu, bagaimana untuk bisa menerima kasih mula-mula lagi? Saudara, kasih mula-mula ya, itu harus dimulai dengan lakukan sesuatu yang ekstrim. Pada saat saudara melakukan yang ekstrim lagi buat Tuhan. Saudara turun ke jalan, saudara memberkati, saudara ya, orang-orang miskin ngobrol, saudara di bawah, saudara mungkin ya pergi ke tempat orang gila dan saudara bilang, Tuhan, aku lakukan buat Engkau. Atau saudara bangun pagi-pagi, saudara hari ini beberapa teman saudara melakukan hal yang ekstrim, menari saudara di pantai, saudara membawa tabut jam 2 pagi, menyembah setiap 7 langkah. Saudara, dan itu Tuhan menerpa mereka dengan kasih mula-mula. Sekali lagi harus ada dari kita sebuah langkah ekstrim ya untuk membreak kedagingan kita. Bu, anak saya 20 tahun mendapat banyak cobaan di kuliahnya dan sekarang putus asa. Bagaimana memerangi roh manja dan lemah ya Bu sebagai orang tua? Saudara, tadi ada ayat-ayatnya. Saudara bisa deklarasikan buat anak saudara, tumpang tangan. Saudara bisa patahkan. Saudara bisa berkata, Tuhan tutup bungkus koyak semua roh kemanjaan. Dan saudara bisa kuatkan dia. Saudara kuatkan dia dengan khotbah, kuatkan dia dengan puji-pujian, supaya dia makin hari makin kuat dengan kesaksian-kesaksian. Jangan dimarahin, jangan dipaksa, tapi kasih saudara kesaksian-kesaksian. Bu, saya habis mendoakan keluarga yang ada mesbah asing. Setelah itu keluarga besar kami sakit. Apakah itu serangan? Dan apa yang harus saya lakukan? Saudara, itu jelas serangan. Tapi itu juga jelas saudara ya ada yang ikut. Mungkin lupa kebas-kebas atau mungkin lupa saudara. Untuk saudara sungguh-sungguh perangin bangun tembok buat keluarga saudara. Dan ini harus dibereskan supaya saudara semuanya tidak kena dampak yang lebih negatif. Bu, kalau mimpi Bu Daniel artinya apa ya Bu? Saudara, Daniel itu kalau di dalam Alkitab nggak jelek, saudara ya. Saudara bisa baca Ayub. Saudara, itu lawannya buaya atau roh yang besar, saudara artinya. Jadi kalau saya nggak tahu persisnya mimpi saudara, tetapi bisa berarti Tuhan mau berkata ada roh yang besar, ada roh yang kuat yang Tuhan akan mau berikan dalam hidup saudara. Bu, saya sudah doakan adik bungsu 31 tahun sejak SMA, tapi dia belum bertobat dari cinta uang dan suka hutang. Dengan berbagai cara doa dan puasa, tolong dukung doa ya Bu, dan apa yang harus saya lakukan? Saudara, roh mamon memang salah satu yang paling saudara ya berbahaya. Alkitab berkata bahkan Tuhan menyamakan saudara, dan Tuhan bilang tidak bisa, harus pilih salah satu. Saudara pilih Tuhan atau pilih mamon. Saudara, karena itu kalau saudara berurusan dengan mamon, saudara benar-benar harus rajin tumpang tangan tiap hari. Ikat semua yang bukan dari Tuhan, semua, dan patahkan semuanya. Saudara, karena roh mamon, saudara itu memang gak gampang. Bu, roh apa yang mengikat orang yang suka tertidur saat ibadah? Biasanya saudara, tadi roh yang tadi yang membuat saudara ya orang tidak mengerti, tapi biasanya itu dari Kuan Im, saudara. Itu biasanya dari Kuan Im, itu biasanya dari penyembahan berhala. Saudara, roh itu membuat orang tidak bisa mendengar firman Tuhan, tetapi tertidur dalam ibadah. Bu, saya mimpi melihat saya sedang jalan tergopoh-gopoh sambil membopong karung berisi benih.
seperti beras merah. Seperti saya sedang mencari tempat di mana saya harus menabur benih itu. Artinya apa ya, Bu? Saudara, ini waktunya. Berarti Tuhan mau bilang waktumu nggak banyak. Sudah waktunya pergi melayani dan menabur. Sudah waktunya untuk sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Dan saudara cari ladang sendiri, di mana saudara benar-benar menggembalakan setiap saudara. Mungkin Tuhan bilang itu panti asuhan, atau mungkin itu tempat orang AIDS. Apa yang Tuhan taruh di hati saudara? Bu, apakah menyelamatkan jiwa itu hanya untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan saja? Bagaimana dengan orang yang sudah lama Kristen, sudah bergereja, tapi imannya mundur? Apakah boleh diselamatkan? Ya bisa, karena Alkitab berkata, kalau engkau menolong orang kembali ke jalannya, upahmu besar di surga. Menurut Bu Iin, lebih baik menyelamatkan jiwa yang hampir terhilang seperti itu, atau tetap pada pendirian tidak mengambil domba orang lain ya? Saudara, domba itu tidak ada punya siapapun. Domba itu punya Tuhan. Jadi sekali lagi, tidak ada kata mengambil domba punya orang lain. Karena tidak bisa. Saya juga tidak berani berkata domba itu punya saya. Tidak ada yang mati buat orang selain Tuhan Yesus Kristus. Jadi domba-domba itu dibayar hanya oleh darah Tuhan Yesus. Dan hanya milik Tuhan Yesus. Bu, kalau di gereja sudah terasa tidak ada api yang kudus lagi, sehingga ikut ibadah online dari gereja lain, apakah salah atau harus tetap datang ke gereja tersebut? Saudara, Alkitab bilang begini ya. Ini bukan Alkitab sih. Walaupun di Alkitab ada, tapi dengan bahasa saya ya. Saudara, kalau engkau duduk di atas gunung es, dan es itu mencair, duduklah di atas gunung es. Tetapi kalau engkau, saudara ya, duduk di atas gunung es, dan engkau yang membeku, cepat-cepat pergi. Kalau di Alkitab bilang begini, kalau engkau bertemu dengan orang bebal, ya, jangan jawab seperti orang bebal, supaya engkau jangan menjadi bebal. Tetapi ayat yang lain berkata, tetapi kalau engkau bisa membuat orang bebal itu kembali dengan jalan-jalannya yang benar, maka didiklah orang bebal. Beberapa hari yang lalu saya mimpi ada di atas kapal yang banyak orangnya. Dan waktu saya lihat di langit ada sayap yang besar sekali di samping kiri dan kanan. Tapi yang satu di kiri dan yang satu di kanan, dan tengah-tengah berdiri sosok yang besar yang bercahaya. Seperti berkata untuk saya, lihat di bawah di laut ada seekor kuda yang berlari, dan di depan kuda tersebut ada satu orang yang sedang berlari. Apa artinya ya, Bu? Saudara, kan ada peperangan besar. Saudara ada dalam bahtera Tuhan. Tetapi sekali lagi, saya perlindungan Tuhan akan melindungi saudara. Jadi saya mimpi. Tetapi kejadiannya seperti nyata. Saya nyetir mobil mencari jalan untuk putar balik. Saya jalan terus, ternyata jalan ini udah dekat laut. Terus ada tembok. Anehnya saya bisa melewati tembok ini dengan mobil. Tetapi setelah melewati tembok, saya berada dalam satu rumah dan ada seorang bapak di rumah tersebut. Mobil saya jadi motor. Terus waktu keluar dari rumah tersebut, setelah melihat-lihat, ternyata saya tembus ke Jogja. Padahal sebelumnya saya di Palu. Apakah dari Palu ada gerbang ke Jogja yang secara alam? Bisa jadi, tapi bisa jadi juga Tuhan mau kasih tugas, mau kasih berkat. Saudara, apapun yang berhubungan dengan Jogja. Saudara, kalau saudara dapat mimpi yang gak jelas, lebih baik kita doakan. Dan kita rami, kita lakukan bagian kita. Misalnya peperangan rohani, misalnya kita bawa dalam doa, maka semuanya akan jadi seperti yang Tuhan mau. Bu, bagaimana cara mengatasi kemindaran dan tidak percaya diri? Pertama, saudara ya, saudara harus deklarasi tentang siapa saudara. Setelah saudara deklarasi tentang siapa saudara, saudara harus banyak, saudara ya, percaya bahwa Tuhan itu menjadikan engkau sangat indah. Tuhan juga membawa engkau, saudara, di dalam saudara rencananya, destininya yang mulia. Jadi jangan sampai saudara kita membuang destiny kita, kita membuang talenta. Karena apa? Karena kita tidak percaya sama Tuhan. Karena kita minder. Dan ujungnya kita tidak sampai kepada apa yang Tuhan mau. Saya mimpi di langit itu sangat cerah, lalu muncul istana kerajaan surga. Setelah itu ada kayu usang di langit berseru-seru untuk tuaian, dan ada paniko yang berseru-seru untuk tuaian. Apa artinya ya, Bu? Saya percaya Tuhan berkata ini waktunya, ini waktunya, ini waktunya. Itu saudara.
Jadi saya berdoa supaya kita semuanya ya benar-benar ada di dalam tuayan. Kita harus benar-benar kerja, harus nginjil, harus banyak saudara. Hari-hari ini perang supaya kita buka pintu tuayan. Bu, di gereja saya ada hamba Tuhan yang kadang suka melayani, tapi dia homo. Bagaimana ya Bu? Rasanya saya tidak bisa pergi ke gereja itu lagi. Saya ingin pindah ke gereja lain, apakah boleh Bu? Boleh kalau saudara sudah minta izin sama Tuhan, bukan sama pendetanya, karena yang punya jiwa-jiwa, yang punya saudara tuayan semuanya adalah Tuhan. Kalau Tuhan bilang kamu tetap di situ, perangi dan doakan sampai orang itu bertobat, lakukan dengan setia. Bu, kalau susah bicara mengungkapkan perasaan dengan kata yang benar dan bijak itu kenapa ya? Setiap orang, saudara, punya kelemahan dan kelebihan. Ada orang yang bisa pintar ngomong, ada yang punya saudara kelemahan tidak bisa mengungkapkan dengan perasaan saudara atau dengan kata-kata. Tapi saya percaya kita semuanya, saudara, bisa dipakai Tuhan dan kita semuanya bisa bertumbuh dalam rencana Tuhan. Bu, apa yang harus saya lakukan? Karena semua pelayanan yang saya lakukan sering disalahartikan oleh pemimpin saya. Bahkan setiap kali saya share tentang pelayanan itu tidak diterima. Saudara mungkin ada pikiran-pikiran negatif daripada pemimpin saudara atau cara saudara nggak bisa. Saudara, saya pernah mengalami saudara di mana ada orang yang membandingkan saudara pemimpinnya dengan saya. Maka pemimpinnya sakit hati, jelas. Saudara, ada juga orang yang berkata, saya belajar dari Bu Iin, saya belajar dari Bu Iin. Dan itu membuat pemimpinnya marah. Saudara, ada lagi yang caranya saudara menyampaikan adalah di depan umum. Dan itu merendahkan pemimpin. Kalau saudara itu mau menyampaikan sesuatu, mulailah sampaikan dengan cara saudara ya, saudara memberkati. Misalnya pemimpin saudara butuh apa? Butuh misalnya liburan, tanya, Bu, di mana Ibu mau liburan? Saya kali ini Bu yang beli tiketnya. Saudara, pada waktu saudara mulai membuat hubungan, maka saudara tahu seleranya, tahu hati pemimpin saudara, maka saudara akan mudah menyampaikannya. Bu, kalau doa 7 langkah maksudnya apa ya Bu? Saudara, itu adalah cara atau hari-hari ini yang Tuhan mau. Pertama, kita mulai dengan merendahkan diri. Saudara, yang kedua, kita mau tahan semua bencana. Saudara, yang ketiga, saudara, kita mau berkata, saudara ya, hari-hari ini kita deklarasi dengan kuat, saudara. Dan kita lepaskan keajaiban, lepaskan sayap kesembuhan dan sebagainya. Saudara, ada 7 langkah. Nanti di akhir daripada Zoom ini, kita akan kasih supaya saudara tahu dan saudara bisa ikut berdoa 7 langkah. Bu, saya bermimpi berada di dalam rumah pintu tertutup dan seorang pria dari luar mencari kakak saya. Saya buka, ternyata orang itu marah-marah karena ada hutang yang kakak saya belum lunasi. Dan orang itu tusuk kepala saya sampai mengeluarkan darah. Maksudnya apa ya Bu? Beresin saudara, karena itu ada kutuknya. Berarti saudara harus beresin di dalam doa, minta ampun sama Tuhan Yesus. Bu, tadi saya streaming, Ibu berkata 2 hari ini bagi masker, bagi permen atau apapun itu dilakukan khusus pasukan Mahanaim atau gimana ya? Siapa saja yang mau, seluruh Indonesia, siapapun, mari saudara. Hari-hari ini jangan biarkan dirimu diam. Do something. Saudara bisa mendoakan orang, saudara bisa turun ke jalan, saudara bisa memberkati banyak orang, mendoakan. Saudara, beberapa orang sudah melakukan, dia cuma mendoakan saudara, orang di jalan, dan orang itu saudara sudah tuli tiba-tiba mendengar. Orang itu saudara, ada yang sudah saudara ya, stroke, tiba-tiba tangannya bergerak. Padahal sudah 3 tahun tangannya tidak bisa bergerak. Sekali lagi waktunya saudara, waktunya. Bu, saya mimpi berenang dan rasanya senang banget. Airnya jernih, bening banget, murni seperti kristal dan dalam. Padahal dulu jika mimpi renang tidak bisa. Apa artinya ya Bu? Artinya saudara harus belajar menyerah sama Tuhan. Berjalan dengan cara supranatural. Bukan dengan cara yang biasa, tapi dengan cara Tuhan. Saudara, waktu saya tinggal 3 menit, ya jam 7.45 saya selesai. Ada pertanyaan lagi yang mungkin
rada berbeda. Kalau pertanyaannya mirip-mirip tentang mencari suara Tuhan, perangan rohani, mungkin tadi saya sudah jelaskan, dan tadi saudara sudah bisa ambil lewat saudara ya, lewat nanti PPT-nya. Kalau ada pertanyaan yang berbeda boleh. Ada pertanyaan yang khusus? Yang berbeda? Ada pertanyaan. Waktu Joshua berdoa tanggal 8/11, dia tuh lihat seperti ada koin emas dicurahkan dari sebuah toples putih. Terus ada butiran putih bentuk mutiara. Juga ada seperti cincin-cincin berlian juga, seperti ada kapal besar di atas, laut hitam dan mau masuk dermaga. Dan juga ada kumpulan orang-orang hitam mengangkat seperti wadah mau masuk ke bangsa kita gitu sepertinya. Itu artinya apa ya? Yang pertama, di satu sisi ada berkat banyak buat saudara. Di satu sisi ada kesempatan. Mutiara itu lambang selalu daripada jiwa-jiwa. Kesempatan untuk saudara menginjil. Tapi di satu sisi ada banyak roh yang ingin menyerbu dan kita harus peperangan rohani. Saudara, jadi itu dua sisi dan itu diteguhkan oleh banyak orang. Ini 2 bulan, November dan Desember adalah bulan berkat, bulan terobosan, bulan jiwa-jiwa, tapi juga bulan peperangan. Saya bekerja di sekuler dan kalau waktu libur saya ke pelayanan. Saya merasa bekerja tidak seperti tidak ada bedanya karena apa yang saya terima setiap bulan selalu tidak cukup. Apa yang harus saya lakukan ya? Saudara, saya tidak tahu apakah saudara memberi perpuluhan atau tidak. Mulailah dengan memberi perpuluhan dan kemudian berapapun di tangan saudara, saudara tumpang tangan dan bilang, Tuhan, janjimu engkau mencukupkan. Engkau pasti mencukupkan. Dan cara yang ajaib. Saudara, dan kemudian mulailah bersyukur. Saudara, terima kasih Tuhan pasti cukup. Saudara punya apa saja, ya, tolong tumpang tangan aja. Tumpang tangan semuanya. Dan saudara bilang beras cukup, bensin cukup. Saudara nanti lihat ada cara Tuhan, ada berkat Tuhan. Saudara, dan mulai jangan dengan khawatir, mulai dengan mengucap syukur. Oke? Blessing. Mari saudara kita siapkan hati. Tuhan, kami bersyukur karena kami punya Allah yang ajaib. Kami bersyukur Tuhan karena kami ada di gerbang timur. Kami tahu kami orang yang dipilih khusus. Kami orang yang diberkati. Kami orang yang seharusnya menerima yang namanya lawatan. Menerima keajaiban. Menerima Tuhan semua kelimpahan. Hari ini kami tolak semua roh yang ada di gerbang timur. Yang tanpa kita sadari selalu menyerang kami. Kami terima, kami tolak Tuhan setiap roh yang garang. Setiap roh yang tidak bisa diajar. Setiap roh yang membuat kami miskom. Setiap roh Tuhan yang membuat kami miskin. Membuat kami runtuh imannya. Membuat kami dihabisi. Kami berkata semua di dalam nama Tuhan Yesus patah. Dan kami berkata Tuhan hancur. Kami berkata malaikat Tuhan bergerak. Menghabisi semua. Membebaskan kami. Kami percaya Tuhan. Kami sembuh. Kami diberkati. Kami menikmati yang baik. Kami tidak ada yang dicuri dari hidup kami. Tapi kami menerimanya berlimpah-limpah. Tuhan buat kami waspada. Supaya kami tidak diam. Tetapi kami mulai deklarasi. Kami berkata inilah kami menjadi kuat dan semakin kuat. Karena Tuhan beserta kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.